Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua KKG yang sudah datang dan memberi semangat kita tadi dalam memberikan arahan-arahan tentang materi yang akan saya sampaikan, dan yang saya cintai teman-teman yang sudah menyempatkan untuk sinau bareng atau membuka wawasan bersama-sama guru KKG PJOK Pekalongan Utara yang sudah tadi disampaikan Bapak Yanto sangat menyentuh saya selaku CGP ya, angkatan 7 ini, yang memotivasi untuk biar kita semua itu berubah bekerja, berubah berpikir. Jadi manakala materi ini yang mungkin baru saya dapatkan juga untuk memang disampaikan ke teman-teman untuk bisa mulai membiasakan atau mulai mengubah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu untuk kemudian digunakan setiap hari, diasah setiap hari agar bisa menjadi berguna bagi siswa-siswa kita. Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu membangun budaya positif. Budaya positif itu menjadi kebiasaan yang melingkar atau melingkupi dari peraturan kelas, keyakinan kelas, maupun lingkungan positif. Budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan. Upaya ini merupakan wujud sinergitas pada siswa di lingkungan belajar. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan berbudaya kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat. Selanjutnya, budaya positif mendapat respon yang baik bukan hanya dari siswa, akan tetapi juga dari rekan sejawat dan tentunya orang tua siswa juga. Hal yang lain, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya berbudaya positif. Harapannya ke depan menjadikan budaya di lingkungan sekolah lebih humanis, bermartabat, dan akhirnya menjadi keyakinan kelas adanya salah satu langkah budaya positif akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Nah, ini ada kata-kata simbah kita. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik dan rekreasi. Yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati kesabarannya, hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka akan menarik tangan kita menuju surga. Jadi pesan dari Mbah Mamun itu juga yang sangat menyentuh ya bagi kita semua, karena belum tentu murid yang kayak apa Pak? Ini muridnya kayak apa? Muridnya jenengan kayak apa? Kayak sambung murid kayak sambung itu muridnya dulu pintar, Pak Pred di sambung itu disuruh ranking sambung semua, tapi ketika menjadi pejabat ya kayak gitu ya kita lihat di televisi. Jadi bukan pintar atau bukan apanya, yang penting memang nanti kita berbudaya yang positif itu akan menjadi generasi yang aman, mewujudkan generasi masyarakat Indonesia yang aman.
Budaya positif meliputi 6 hal. 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pembunuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Nah, itu pengertiannya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Kita memang tidak menafikan setiap ada anak yang salah, biasanya diapain Pak? Dihukum atau diapain? Dikasih tahu ya, yang benar. Kalau ada yang bisa mencoba lagi, Pak Awaludin, kalau siswanya dengan nakal biasanya diapakan? Diperingatkan supaya mengulangi lagi. Diperingatkan. Itu semua ya teman-teman, sudah menciptakan suasana yang nyaman sesuai dengan perubahan paradigma stimulus respon. Jadi sudah paham ya, untuk memang kita tidak boleh untuk bertindak yang langsung menghakimi bahwa anak ketika salah langsung dihakimi dulu, karena dengan sudah bagus ya kita langsung aja berdua. Wah, Kok tidak kalau tidak? bagus ya, ada. Tapi yang kedua, konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi orang itu menghindari, misal Pak Dini termotivasi berangkat siang. Kenapa? Karena kalau berangkat pagi dia disuruh membuka acara rapat atau kuliah subuh di sekolahannya, karena motivasinya seperti itu, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal siswa kita ingin mengikuti pelajaran kita serius, biar dapat juara, makanya mereka siswa-siswa itu pasti akan melakukan dengan semangat, karena itu termasuk motivasi siswa. Mendapatkan imbalan itu motivasi perilaku manusia, tidak juga terhadap guru. Misal guru ini menjabat naik jabatan atau naik tingkat, pasti guru tersebut akan membuat motivasi perilakunya juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang paling pas untuk kita semua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi yang terakhir yang kira-kira paling penting. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dalam pembentukan
keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, maksudnya lebih jelas, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, berarti tidak boleh munculkan kata-kata dilarang, tidak boleh, melainkan kita bisa membiasakan dengan bahasa membiasakan atau melakukan atau memperbaiki atau yang lain kata-katanya. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dibangun oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di rumah tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan disebabkan adalah keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Budaya positif, aku mau jika. Ya Pak, awal ya. Aku mau jika apa Pak? Satu. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Akan terlambat. Ya. Kata tidak belajar. Jika tidak ikut upacara. 5. Tidak jika menyontak. Jika berbohong dan lain-lainnya. Lanjut. Nah ini kuis. Ini ya. Nah ini kita berusaha menjawab bersama-sama ya teman-teman ya. Ada 4 pertanyaan pertama. Nah, saya akan ini mic-nya agak mengawal dari Pak Sodik. Baik, kita mulai kuisnya. Ini teman-teman bisa pilih saja menurut yang paling benar atau yang paling pas itu apa. Silakan nanti dilihat dari kata-kata ini, kita membiasakan sama murid itu termasuk apa. Nanti kita bareng-bareng membuka bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa itu termasuk hukuman apa, posisi kontrol apa, atau apa sebagai pemantau, atau teman, atau penghukum, atau pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita bisa ngomong kayak gitu sama murid kita, murid kita itu merasa kayak apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Ada yang lain? Pak Asman apa Pak? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Pak Karet? Merasa bersalah. Oke. Mungkin benar ya, merasa bersalah. Coba kita saksikan jawaban bersama. Oh iya. Oke. Nomor selanjutnya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa yang murid butuhkan? Cinta dan kasih sayang. 2. Kesenangan. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Ayo Pak Yanto. Cinta kasih sayang. Yang lain? Ikut ketuanya. Mau ketua. Kesenangan bisa. Kesenangan.
Kesannya apa Pak kalau cinta dan kasih sayang? Coba pakai mic Pak. Ini karena hubungan ibu dan anak gitu ya. Jadi kalau dari pertanyaan itu, ibu kejar aku karena ibu dulu sayang kamu, sayang aku katanya. Artinya kalau tidak ada kasih sayang mungkin mengejarnya dengan menakut-nakuti. Jadi anak biar senang dulu dengan perasaan dan dengan ya kasih sayang itu. Baik, monggo Bapak Solahuddin tadi mengatakan sebagai apa Pak? Kesenangan ya? Ya, coba alasannya apa Pak? Sebenarnya menurut saya dalam kalimat ini ibu kejar aku karena ibu dulu sayang aku. Mungkin dengan dikejar anak merasa senang. Mungkin ada ibu guru mengejar saya karena dia suka dengan saya atau saya pintar, jadi mungkin menimbulkan rasa senang kepada anak karena dikejar oleh ibu. Seperti itu. Berarti Baik, kita akan mengeklik apa ya? Kira-kira yang setuju cinta kasih sayang siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kesannya cuma satu saja. karena memang yang dibutuhkan murid ya memang kita saksikan jawabannya. Tengtung 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 tengtung. Iya. Tuh nah. Berarti beda itu bagus Pak. Iya. Ya, saya memahami kata-kata senang itu karena memang kalau cinta diterima kan jadi senang. Begitu juga kebalikannya, cinta ditolak pasti tidak senang. Makanya saya paham karena Pak Solahuddin itu pengagum cinta dan kesenangan. Nah ini yang nomor 3. Aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Itu rasa murid itu apa? Pinginnya apa? Aku bosan. Kebebasan. Nah, ada lagi? Kesenangan lagi juga bisa. Coba alasannya apa? saya suka ini sama Pak. Yang penting yakin. Jadi Pak. Untuk kesenangan dalam hal ini aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi mungkin anak akan lebih senang jika pelajaran mewarnai ini dilakukan di luar kelas dengan objek yang lebih banyak dan tidak monoton di dalam kelas. Jadi suasana belajar akan lebih menyenangkan. Seperti itu Pak. Coba Pak Asman tadi yang bicara apa? Kebebasan bisa menerangkannya. Ya, terima kasih kepada Pak Dimas. Kebebasan karena seorang siswa ketika diberikan tugas atau mewarna di dalam kelas secara terus-menerus pasti akan merasa bosan, sehingga seorang siswa itu kepingin bebas di luar untuk mengekspresikan dirinya, untuk melihat lingkup yang lebih luas lagi, sehingga siswa itu akan lebih mudah berpikir, akan lebih mudah berekspresi, ya, sehingga anak itu membutuhkan kebebasan selain di dalam kelas itu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendiskusi tentang perasaannya. Memang ini perasaan yang paling hampir sama ya. Aku bosan. Bosan itu bisa karena sudah sering kali seperti kita melihat mengajar siswa kita pasti merasa bosan ya. Tetapi kalau kita mengajar dengan cara seperti itu ya pasti bosan. Kalau cara yang lain pasti bisa tidak bosan. Jadi memang jawaban dari teman-teman itu memang masuk akal semua, dan kebebasan yang tingginya di kelas, di luar kelas, kalau dengan kesenangan karena di lain materi
menggambar atau mewarnai itu ada materi yang lain yang bisa didapat siswa. Coba sekarang voting aja jawabannya. Untuk kesenangan siapa yang milih coba? Saya. Satu lagi. Kebebasan. 1, 2, 3, 4, 5. Coba Pak, diklik kebebasan. Ya, ini apakah yang benar? Tung ting. Ya, bagus. Kebebasan. Bebas itu paling enak. Kita juga enak kalau bebas dengan menghadapi siswa yang kurang pas ya bebas aja, nggak usah dipikirin. Karena memang kebebasan ekspresi itu yang diutamakan dalam pendidikan Indonesia itu. Jadi pendidikan itu kita menurut siswa kita, bukan menurut kita, menurut kemampuan anak, bukan menurut kemampuan kita. Dalam pelajaran PJOK, misal anaknya maunya sepak bola terus, ya kita mau tidak mau ya diberikan sepak bola terus. Tetapi sebelum sepak bola ya harus disisipkan materi yang utama dulu. Itu bukan kesalahan murid, karena itu memang hati nurani manusia, motivasi dari diri manusia. Lanjut Pak. Terus udah. Oh itu dulu. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa yang murid butuhkan? Ayo. Kesenangan terus ya Pak Solehuddin. Pak Solehuddin sukanya happy karena kesenangan berasal dari kejar. Ada yang lain? Apa kebebasan? Apa cinta? Apa penguasaan? Aku hebat kan? Bisa berburu, bikin guru kejar aku. Aku hebat. Ayo apa? Senang. Hebatnya senang. Ada yang lain? Merasa bangga itu karena senang. Ayo. Senang. Semangat kesenangan. Tumben. Pak Amrul yang apa ini? Yang Kesenangan. Alasannya yang senang-senang saja. senang aja. Pasona biasa sekali. Pak Dini apa? Bisa dilihat. Kesenangan juga sih ya. Bisa mau nih mesti gede bikin masalah senang. Pak. Kenapa alasan senang? Biasa orang mencarinya kesenangan kejar. Cari yang lain. Berarti aku hebat karena bu guru ngejar aku karena biar senang. Berarti bukan yang ngejar itu pacarnya murid. Ada Pak Era. Apa Pak Era? Maju Pak Era. Apa Pak Era? Coba. Kalau saya beda pendapat Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya cinta dan kasih sayang Pak. Oh, kenapa Pak? Soalnya gini, anak bisanya bikin ibu gurunya ngejar-ngejar dia. Itu berarti kan ibu gurunya kan merasa cinta dan saya sama muridnya. Begitu. Kalau saya milih kesenangan, nanti jawabannya monoton, ada yang berbeda Pak. Cinta dan kasih sayang. Pak Habib kan artinya kan sayang ya. Mungkin ada jawaban lain dari kata Habib. Terima kasih Pak. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini suatu ungkapan atau pernyataan seorang anak bahwa anak itu memiliki jiwa untuk memiliki rasa senang. Karena apa? Salah satunya adalah ketika dia menarik perhatian dan perhatian itu berhasil, maka itu menjadi sebuah kebanggaan dan akhirnya ditunjukkan sama teman-temannya bahwa aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, karena si anak juga bisa merasa bahwa ternyata ibu guru itu sayang juga sayang aku. Tapi lebih ke intinya, ini adalah suatu kesenangan dan kebanggaan tersendiri bagi anak. Seperti itu Pak. Berapa Pak? Oh iya, lagi.
Tapi kalau menurut saya, Pak, terima kasih Pak Dimas, lebih ke cinta dan kasih sayang. Karena dari situ kan seorang anak merasa bahwa ibu gurunya mengejar aku, mungkin karena ibu gurunya mencintai atau memberi kasih sayang kepada si anak tersebut, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa mungkin perasaan cinta dan kasih sayang itu akan tumbuh ketika ada ada relevansi antara guru dan anak. Ibu guru mengejar anak artinya menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara guru dan siswa. Gitu aja. Terima kasih. Baik, ini sebetulnya deskripsinya benar semua. Jadi jawabannya itu masuk akal semua. Tetapi karena ada yang lain lagi, ini Pak Imam ya. Terima kasih waktunya. Untuk dari saya itu mungkin penguasaan, Pak. Karena mungkin anak di situ ingin menunjukkan bahwa kekuasaan dia di situ, jadinya dia ingin menunjukkan bentuk perhatiannya, istilahnya dia kuasa lah di kelas itu, jadinya dia ingin menunjukkan sendiri. Terima kasih, Pak. Bagusnya lagi jawaban penguasa. Karena anak-anak itu yo pengennya diakui, karena merasa hasrat penguasa. Ketika Anda seorang preman di daerah pasar, ini contohnya karena Anda orang tua semua kan preman aja ya. Karena wajahnya Pak Dini ya kayak preman pensiun. Pak Era lagi kayak preman Tanah Abang sampai sekarang. Penguasaan ya memang sesuatu yang menurut akal manusia yang paling dibanggakan dari kata-kata cinta atau kesenangan atau kebebasan. Mungkin Pak Imam lebih pengalaman dalam soal penguasa ya Pak Soleh. Iya. Karena senangannya, hobi ya. Untuk Pak Era mungkin sama Pak Asman memang untuk cintanya lebih dalam daripada Pak Soleh. Dan Pak Imam itu berpenguasa yang memang aku hebatkan. Seorang penguasa biasanya untuk mencapai pandangan atau keberhasilan pasti ngomongnya aku hebatkan. Kalau seorang pecinta atau seorang happy, kesenangan itu nggak akan berbahasa pengakuan. Misal Pak Awaludin cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Masa Pak Awaludin langsung ngomong, aku hebat kan, aku cinta sama kamu. Masuk akal nggak Pak Awal? Aku hebat kan, cinta sama kamu. Masuk akal nggak Pak? Enggak ya. Pak Dini yang tadi bilang, aku hebat kan, saya cinta sama kamu. Masuk Pak? Masuk. Masih preman pensiun. Coba kalau kesenangan ya, kita bermain dengan rasa senang. Apakah kita akan ngomong sama teman-teman kita, aku hebat kan, sudah senang, bisa bermain sama guru, aku hebat kan. Sebetulnya bukan rasa kayak gitu, mungkin ya, ini mungkin dari pendapat Pak Imam itu yang paling pas, karena penguasaan itu cenderung pasti identik dengan kata-kata pengakuan. Karena orang yang anak yang bersifat ingin diakui ya biasanya menguasai. Misal Pak Era dulu mantan preman Tanah Abang juga seperti itu, pasti melakukan penguasaan dulu ya Pak Era ya, baru diakui sama Pak Asman hebat. Ya, bukan melakukan kesenangan terus diakui hebat ya, atau melakukan cinta dulu baru diakui hebat. Semangat kan hobi, Pak. Hobi. Ya, kalau cinta apa Pak? Cinta Murni dari hati, Pak. Oh, Kan ya. bisa di Kodrat dari dari aku. kodrat dari ilahi ya. Kalau semangat kan kita bisa
mengendalikannya. Iya. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Iya. Berarti Cinta nih, ceritanya nih ke akhir. cerita kayak Cupakai cinta ceritanya tidak ada akhir. Jadi jawabannya paling 50-50 semua ini. Ada 1 penguasaan, ada 2 kecintaan saya, dan ada 3 kesenangan. Sampai memang deskripsi jenengan Bapak Ibu guru Pejokan bagus semua. Sebetulnya deskripsinya mewakili dari kata-kata aku hebat. Cuman karena ini kuis, nggak usah pada marah atau kecewa, karena kita hanya mengikuti kuis untuk mengetahui yang mana yang paling pas. Mungkin dari Pak Dini mengatakan cinta juga pas, karena versi Pak Dini pandangan mata dari sudut cinta, sedangkan Pak Solehudin tadi mengatakan senang, mungkin ya pas, karena wujudnya dari perasaan Pak Solehudin yang selalu senang dan gembira. Dan ketika Pak Iman mengatakan penguasaan itu juga benar, karena mungkin yang dikatakan kuis ya juga lewat penguasaan itu. Jadi kita semuanya tepuk tangan dulu sebelum melihat jawaban yang sama. Ya Pak, jawaban yang benar adalah apa? Yang sudah dipilih. Apa kita lanjutnya Pak? Yuk. Kesenangan dulu Pak, karena banyak yang kesenangan Pak. Kebebasan. Oke Pak, kebebasan. Kita pilih satu-satu. Iya. Iya. Penguasaan. Oke, gak apa-apa. Penguasaan karena memang aku hebatkan itu pengakuan. Karena hebatkan, ada kata hebatkan. Kalau tadi kita melihat cinta kasih redaksinya mungkin ya bukan kayak gitu ya. Oke, lanjut saja ke materi selanjutnya. Hukuman dan konsekuensi ya tadi ya. Nah, keempat tadi yang ketiga adalah yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan untuk bertahan hidup, menjadi kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan ataupun kesenangan. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang bukan untuk diterima, karena cinta ditolak pasti dukun bertindak. Ngarso sumpulodo, matio makun karso. Tuturi dan dayani. Karena ada bahasa yang selalu kita pahami dalam dunia pendidikan. Kok cinta ditolak ya pasti dukun bertindak. Yang ketiga, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Menurut kebiasaan kata para ahli ulama, para habaib, Bapak Salahuddin selalu Habib Lufi. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan. Misal kalau kita memilih partai, itu pasti bebas. Nggak mungkin partainya Pak Solehudin sama dengan Pak Dini, pasti nggak mau. Begitu juga saya mungkin nggak sama dengan Pak Era, karena butuh bebas. Pak Era pipis di siang hari, saya pipisnya ya. Kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Ya, yang seperti Pak Solehudin tadi berbicara, kebutuhan akan rasa senang. Misal, ketika kita melihat bola, pemain bola ya, misalnya, yang kita senangi, pasti kebutuhannya sudah hilang, karena sudah pernah melihat Pak Solehudin melihat Ronaldo, pasti kebutuhannya bosan lah sudah jadi ya misalnya, karena
hanya untuk membutuhkan kesenangan saja sesaat. Ya. Rasa kesenangan itu, fun itu hanya setiap saat, bukan sesaat, bukan setiap saat. Karena berdasarkan kebutuhan, bukan dasar manusia itu mempunyai rasa ingin senang semua. Yang kelima, pengusahaan atau pengakuan atas kemampuan yang kayak tadi contoh kuis yang terakhir itu memang kebutuhan pengakuan. Penguasaan itu adalah membutuhkan pengakuan atas kemampuan. Misal Pak Hera itu karena kemampuannya bisa mukul kambing itu pasti langsung jadi sate. Pak Hera itu bisa kuasa di tanah pasar Tanah Abang karena setiap ada kambing dipukul Pak Hera menjadi sate langsung. Ya. Jadi untuk diakui orang lain pasti harus menjadi penguasa atau penguasaan itu menerangkan tentang kemampuan kita yang dimiliki, kemampuan yang kita miliki. Misal Pak Dini pelatih karate, karena Pak Dini ahli karate. Pak Yanto juga misal jadi ketua PSSI Kota Pekalongan, karena Pak Yanto ahli memiliki kemampuan bermain sepak bola. Tidak mungkin ketika Pak Yanto menjadi ketua tidak ahli dalam bermain sepak bola, itu pasti akan membuat kacau. Karena penguasaan itu bisa diberikan ketika dikasih amanat atau dipercayakan oleh masyarakat. Ketika anak pun menjadi ketua, itu juga karena dipercaya teman-teman juga untuk menjadi ketua di kelasnya itu, bukan karena kuasanya kayak Pak Era itu tadi. Itu namanya preman, mujizat. Karena sekali mukul kambing pasti jadi sate. Jadi itu kan sesuatu yang mustahil ya Pak Dini ya. Itu apa Pak? Mukul orang dipukul menjadi sate Pak. Ingin dirasakan nggak kamu? Kalau mau habis ini selesai kamu dipukul sama Pak Era biar jadi sate. Lanjut Pak. Nah, ini ada kata-kata lagi dari Mas Syahi kita yang sudah almarhum ya, kemarin 2021 pas corona di Tanah Suci. Menjadi guru tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar, ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus menerus agar muridnya mendapat hidayah. Mungkin kata-kata yang ini bisa Pak Karim mencermati lebih lanjut. Mungkin bahasanya itu apa yang disampaikan sebagai guru ini dari Pak kata-kata Pak Maimun ini. Oh, jemput ngomong-ngomong. Wes ngomong. Orang ini wes akal. Terima kasih waktunya. Menjadi guru tidak usah punya niat bikin pintar orang, ya. Karena kembali lagi kepada kemampuan seseorang, bahwa pintarnya seorang itu berbeda-beda. Kemampuan seseorang untuk menerima suatu ilmu itu berbeda-beda. Kalau kita paksakan bisa jadi stres juga anaknya nanti. Nah, stres anaknya, stres gurunya juga, marah-marah. Apalagi yang sudah tua bisa darah tinggi seperti itu. Maka kembali pada ikhlasnya kita, hati kita untuk mendidik. Amin. Mendidik menjadi anak yang berguna.
berguna ilmunya, berguna bagi bangsa, agama terutama ya. Jangan lupa untuk didoakan juga. Jadi murid itu perlu didoakan. Doakannya bukan diri kita juga. Amin. Bukan hanya ya Allah rezekinya lebar. Amin. Bukan sebenarnya seperti itu. Tapi perlu mendoakan murid juga. Doanya guru itu banyak kemungkinan dikabulkannya. Terima kasih sudah jawab. Aplaus buat Pak Arif, luar biasa. Saya tercerahkan juga terhadap itu memang kemampuan anak itu berbeda, minat atau bakatnya anak pasti berbeda. Dan kita kalau capek-capek marah-marah, ya kita yang merasa kata Pak Karim itu bodoh tadi. Rasanya emang ikhlasnya hilang, katanya baik hilang ikhlasnya. Karena murid pasti punya latar belakang yang berbeda. Berarti memang teman-teman guru KKG Kalut ini luar biasa semua dan sudah memahami kata-kata yang dalam dari para penasanya. Lanjut Pak. Oh, muridnya diposoni kok. Muridnya diposoni. Ya, maka itu. Kelima, posisi kontrol. Nah, itu. Berarti melalui riset Dr. William Blazer ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, hukuman fisik atau verbal. Contohnya patuhi tata tertib. 2. Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Nah, kayak gitu. Yang ketiga, teman atau guru memposisikan sebagai teman. Kalau kita mengontrol itu diposisikan sebagai teman dulu biar kita tahu ingat tidak bantuan bapak selama ini. Misal murid kita nggak bisa membaca, Pak Awal itu mengejakan sama muridnya, kan Pak Awal bisa menjadi teman sama muridnya yang nggak bisa membaca itu. Jadi kontrol itu bisa jadi teman juga. Yang keempat, monitor, pemantau atau pengawas, mengawasi apa yang telah kamu lakukan. Biasanya kali-kali ketika murid mengalami kesulitan atau murid mengalami kurang pahaman, biasanya kita selalu memantau. Manajer mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Sebagai manajer, kita bisa mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya kayak gini Pak, murid melakukan kesalahan, kita memergokinya. Kita itu tidak perlu, kalau kita sebagai tingkat manajer, kita nggak perlu langsung menghukum, bisa menasehati. Ya kayak Pak Awal tadi bisa mengapa Pak Solidin kalau ada bernakalnya nanti memberitahu hal yang benar. Atau yang ini paling bagus sebagai manajer kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya. Berarti dengan bahasa kesalahan yang dilakukan dan kadar yang akan ditanggungjawabkan itu murid itu paham dan mencari solusinya yang nanti akan menjadi materi segi dari diskusi itu berdasarkannya dari ini Pak. Lanjut. Nah, penghukum yang ini dari kata-kata tadi istilahnya kayak gitu pengertiannya. Penghukum menggunakan fisik, verbal, membuat merasa bersalah kayak gitu. Lanjut Pak. Posisi teman, mengontrol, memantau. Lanjut. Nah, manajer. Nah, ini baru terakhir.
Ini yang kita tekankan ya. Posisi terakhir manajer adalah, baik teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan sampai jam sekarang ini karena teman-teman masih semangat ya. Ini kita akan bermain kuis untuk bisa mengetahui antara perbedaan hukuman, sanksi atau konsekuensi ya. Kita bermain pakai pengetahuan kita yang didapatkan dalam seharian. Nomor pertama, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu termasuk sanksi, konsekuensi atau hukuman? Sanksi, konsekuensi. Hukuman. Sanksi, hukum. Nah, coba Pak Yanto kenapa hukuman? Senang kan? Menurut saya ini karena anaknya tidak sesuai dengan peraturan sehingga dia dihukum tidak memakai sepatu. Artinya anak dihukum, jadi sesuai dengan hukuman. Langsung aja Pak. Solehudin dengan sanksi ya. Karena memang beda sendiri. Menurut saya ini adalah sanksi atau konsekuensi. Kenapa? Karena di sini kalimatnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, di sini ada kata-kata peraturan sekolah. Jadi di setiap peraturan pasti ada konsekuensinya yang harus dilakukan ya, yang harus dipatuhi. Jadi peraturan sekolah tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah itu akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi dari aturan tersebut. Mungkin menurut saya seperti itu. Langsung aja ya, karena pilihannya dua. Cenderungnya yang banyak hukuman atau sanksi coba? Teman-teman. Hukuman. Iki mau berarti jangan masuk ini ada jawaban hukuman ini. Enggak satu rumit Baik ya, tadi jawaban dari Pak Yanto, hukuman dan Pak Solehudin tentang sanksi konsekuensi. Menurut pengertian dari yang kita pelajari tadi, hukuman itu adalah sesuatu yang menghasilkan perasaan tidak enak atau menyakitkan bagi siswa-siswa kita, dan itu tidak ada hubungannya dengan yang dilakukan siswa. Kalau sanksi konsekuensi adalah berdasarkan dari kesepakatan awal dari siswa terhadap apa yang dilakukannya kalau melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kalau kata-kata murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, walaupun sesuai peraturan sekolah, tapi tetap hukuman. Coba kita klik saja hukuman ya teman-teman. Ya, tepuk tangan. Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Kita langsung jawab hukuman. Kira-kira betul. Oh iya. Ya, sudah memahami materi kali ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk sanksi atau hukuman? Sanksi konsekuensi. Sanksi. Ya. Karena itu pasti ada kesepakatan. Sanksi. Ayo Pak Preman, apa tuh? Sanksi. Karena Pak Preman sudah bilang sanksi, kemungkinan jawabannya sanksi. Kita pilih saja sanksi. Lanjut. Nggak salah.
main basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman termasuk apa? Hukuman. Pintar. Karena nggak ada kesepakatan menyakiti. Betul. Iya. Menurut Lima. Ngobrol di P. Iya, betul Pak. Keterlaluan gurunya ngobrol di P. Ngobrol di direkam, terus diupload nang YouTube. Bukan nang TikTok. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi ya, karena pasti sudah ada aturan di kelasnya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Sanksi pelajaran. Iya. Salah bener ngomong. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi dan atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam pelajaran. Ayo, ada yang lain? Sanksi, Pak. Sanksi. Ayo, Pak. Siapa lagi? Pak Asman. Sanksi. Bukan tidak menyakiti. Tidak menyakiti tapi kelaparan itu. Kita lihat aja, cek sanksi. Iya, betul. Lanjut. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman apa? Hukuman. Pintar-pintar itu teman-teman. Klik. Hukuman. Ya. Ternyata. Ya. Kepala saksi. Nah, kenapa kok malah sanksi? Di mana? Lanjut sih. Lanjut. Terus yuk, bisa. Lanjut kelas. Aku bisa. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Yuk. Menyakiti soalnya. Jangan menyakiti. Jangan sampai disiplin. Ya. Kasihan anaknya sampai berkah. Pasti hukuman karena kasihan sampai anaknya tuh. Hukum. Ngatet. Ya, lanjut. Duduk di panggung pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi. Duduk di bangku. Konsekuensi. Ayo, hukuman, sanksi. Sanksi. Kenapa itu pada jam istirahat loh? Tidak diizinkan bermain. Hukuman. Hukuman. Karena mulai kena remah ini. Ya. Saksi kenapa Pak? Sanksi kenapa bro? Yang pertama karena di situ keterangannya tidak karena dia mencederai temannya, jadi dia diberi konsekuensinya tidak boleh bermain, dia hanya boleh duduk. Kalau tidak menyakitkan, ya duduk saja, duduk di pinggir lapangan. Jajan. Oke langsung saja karena jawabannya adalah hukuman ya Pak Yanto ya. Karena memang dihukum itu mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, dia pikir menghukum si anak itu duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat. Coba klik hukuman. Ya, salah mana? Karena apa? Karena jawaban kita tidak sesuai dengan kuis. Iya. Iya, nggak apa-apa. Karena memang deskripsi yang Anda berikan itu benar. Dan saya juga memahami kata-kata kayak gitu itu memang layaknya hukuman. Tapi karena kuisnya sanksi, ya kita mau baca sanksi. Lanjut. Wes Pak Mas, wes dulu. Wes. Aku mau bilang nih. Langsung. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan ya, sanksi. Pasti ini gampang nih pertanyaan kayak gini. Pasti sanksi. Thank you. Thanks. Sanksi.
Apa? Lima. Maksudnya Maksudnya apa kok? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi ya? Pasti. Sanksi. Hukuman. Hukuman. Kenapa Pak? Karena banyak ikan. Banyak. Tumpahan air dihukum. Membersihkan. Karena dia motori terus disuruh membersihkan. Ya, itu kan kesepakatannya karena mungkin Tidak ada kesepakatan nih. itu keharusan bukan kesepakatan. Iya, ini dihukum berarti. keharusan berarti Dibersihkan. harus dibersihkan berarti Tumpahan air. berarti hukuman. Menurut saya Menurut jadi kita pilihannya menurut yang Pak Solehudin aja. Dipilih aja biar salah nggak apa-apa. Ya. Karena berdasarkan yang betul. Pak Solehudin di sini betul. Karena memang kuisnya aja yang salah ya. Try terus. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Sanksi. Bisa sebenarnya. Sanksi. Sanksi. Konsekuensi atau konsekuensi. Sanksi apa gimana? Sanksi. Sanksi lah. Kita kejar sanksi. Mayoritas terbanyak sanksi ternyata betul. Murid diminta untuk pusat 15 kali. Hukum. Itu pasti hukuman. Hukum. Bahaya. Ya, baik teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan dari hasil kuis yang sudah dilakukan, jawaban teman-teman rata-rata sudah memahami tentang materi yang disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah hadir dan ikut memahami bersama-sama dalam materi yang membiasakan siswa menjadi lebih baik dalam kita mengubah restitusi ataupun mengubah pemahaman paradigma tentang hukuman atau sanksi. Tapi yang terakhir ini adalah yang paling inti dari inti, yaitu next di segitiga restitusi. Yang terakhir ini adalah materi yang paling diinginkan sama pemerintah Republik Indonesia. Dengan cara kita mengenal segitiga restitusi adalah untuk menanyakan, memvalidasi atau menstabilkan identitas. Itu tujuannya mengubah identitas orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misal, siswa kita nggak bisa membaca, kita nggak usah ngomong kenapa sih kamu nggak bisa membaca, tetapi kan kita bisa ngomong ke siswa kita yang seperti itu dengan kata-kata tenang, nggak apa-apa, masih banyak, atau kata-kata yang membuat semangat anak itu. Jadi dengan keadaan yang mengati atau memotivasi siswa itu menjadi stabil. Nah, siswa kita yang bodoh itu tidak merasa bodoh sendiri, karena orang yang hari ini tidak bisa belum tentu besok tidak bisa. Ya Pak ya. Setuju. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memvalidasi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan? Misal, ketika murid nggak bisa baca, ya kita nggak bisa menendang bola aja lah, kita contohnya ya. Bukan kakinya yang nggak sama dengan teman-temannya, karena mereka belum memahami kebutuhan cara untuk meletakkan tumpuan kaki yang terkuat atau dorongan dari kaki yang kuat
kelas 1 khususnya, biasanya anak hendak asal saja, karena memang mereka belum mengetahui yang dibutuhkan agar bola yang dihasilkan tendangan itu menjadi kencang. Asal saja hendak. Mungkin Pak Dini juga biasa melihat ya Pak Dini ya, dengan muridnya kelas 1 asal nendang saja, nendang bes, asal nendang lainnya yo ngomong, karena mereka belum bisa memvalidasi dengan tindakan yang salah itu. Karena kita langsung ngomong, wah salah kamu tindakan, kamu nendangnya salah, akhirnya kacanya jadi pecah. Padahal kita yang ngomong disuruh nendang, tapi ketika anak melakukan nendang yang salah itu, anak yang tetap disalahkan, itu juga belum tepatnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saya Kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 atau langkah 2 telah memahami dari sisi stabilitas, identitas dan validasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Maksudnya kayak gini ya, menanyakan keyakinan itu, keyakinan apa yang akan kamu laksanakan setelah kamu melakukan hal yang kurang baik. Terus kamu ingin menjadi apa? Hal yang kurang baik setelah itu dilakukan, misal kalau siswa kita sering kali mencuri pulpennya temannya, itu pasti kita tanyakan keyakinannya itu. Lanjut. Nah, ini contoh restitusi di sekolah. Dari sayangnya orangnya tidak masuk, jadi saya ini adalah cerita nyata ini ya. Pasti Anda mengenal nama Ibu Nina Sakit, kelas 5. Dia tidak masuk, digantikan guru penggantinya namanya Pak Amri. Pak Amri itu kami ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata dan sedang hototnya di sekolah. Guru kelas 5, Ibu Lina sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Pak Amri atau Pak Ami ya, yang kita kenal bersama. Di sini Pak Amri baru 2 tahun menjadi guru SD. Di sekolahnya beberapa murid laki-laki. Subhanallah, Lukman ini mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya seperti anak-anak biasanya kalau jam kosong bermain sendiri atau lari-lari, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Pak Amri. Kami mencoba menyapa Subhan dan Lukman dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas yang telah diberikan. Kalimatnya seperti ini, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Bapak ditegur Bapak bagus selaku kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Bapak ya. Namun Subhan dan Lukman malah jadi tertawa. Ah Bapak santai saja Pak. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Lina memanggil Subhan dan Lukman serta menanyakan tentang laporan Pak Amri. Ibu Lina menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Subhan dan Lukman sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Lina menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Lina menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Baik Subhan dan Lukman mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Lina melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Subhan dan Lukman mengusulkan bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah menerapkan keyakinan kelas.
terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim surat kepada Pak Amri tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Pak Amri bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Eko. Berarti ganti. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Pak Amri sebagai guru pengganti. Terus ganti. Nah, di sini ada satu kalimat yang diutarakan oleh ini Lionel Messi ya, pemain terbaik dunia. Di sini kata-katanya kita adalah tim, satu orang berusaha, semua harus berusaha. Satu orang juara, maka semua adalah juara. Baik, dari cerita yang tadi diterangkan sama Pak Sohibin itu memang itu adalah contoh segitiga restitusi. Jadi ketika anak salah itu bukan langsung disalahkan, melainkan ditanyakan terlebih dahulu yang seperti awal tadi, terus ditanyakan apa yang mendasari kamu bisa berubah, kemudian menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk tidak mengulangi lagi, dan itulah sebagai mana yang dimaksud segitiga restitusi itu bukan menjatuhkan atau menghukum, bahkan mencemooh murid, karena kita dan murid dan semuanya adalah tim ya, seperti kata-kata ini kalau diibaratkan sepak bola itu kita adalah tim, satu orang berusaha, semua harus berusaha. Jadi satu guru berusaha, semua murid juga harus berusaha. Satu orang juara, satu guru menang, ya murid dan guru adalah pemenangnya juga. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, terima kasih teman-teman yang saya cintai dan banggakan kali ini. Kita sudah selesai tentang pembahasan materi budaya positif dalam penerapannya segitiga restitusi juga untuk kita terapkan, kita amalkan setiap hari-harinya di sekolah kita masing-masing, untuk siswa kita masing-masing, dan untuk juara masing-masing sekolah itu. Oke, terima kasih untuk kehadiran teman-teman, dan kita semuanya berharap untuk saling mensupport, saling menyemangati. Bagi yang belum paham nanti bisa bertanya-tanya di WhatsApp grup ya, karena kita punya WhatsApp grup tentang materi ini biar kita bisa sama-sama belajar, karena tidak ada yang pintar atau tidak ada yang bodoh, semuanya pasti akan berubah. Yang pintar akan menjadi semakin pintar, yang bodoh akan menjadi pintar. Tepuk tangan untuk semua kakak tinggi. Kalau betul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak. Apa kabar hari ini? Yang nggak berangkat ada nggak? Siapa? Sabul Abi sama Putra. Kenapa? Oh, kecocok. Apa? Tusuk sate. Berarti suka makan sate. Iya. Oke, saya pulang habis nggak berangkat. Saya mendapat laporan dari Pak Asma bahwa kamu kelas 4 itu kemarin membuat sesuatu yang tidak pas untuk anak sekolah. Kira-kiranya tahu nggak kalian buat apa? Ada yang tahu? Katanya Mas apa itu? Ini kan ya itu kemarin jual lele katanya. Betul kan? Jual lele kan? Betul. Ngomong yang kencang. Betul kan? Lele
lelenya mana? Lelenya siapa yang jual? Tahu belum? Petani. Nah, buat apa kamu? Berarti kamu mengambil lele pakai seroan atau mancing atau pakai apa? Sero. Karena mungkin memang di sini banyak lelenya ya. Itu kalau menurut kamu sekolahan, anak sekolah ngambil lelenya orang lain itu benar apa enggak? Tidak. Itu baik apa enggak? Tidak. Berarti persis ya, misal kalau ada kamu temenmu di kelas ada yang bawa buku pensil 5, kamu ngambil buku pensil 5 itu baik apa enggak? Ya. Kalau sudah ya, oh iya, berarti Arya juga pernah ngambil juga. Oh berarti kan banyak ya, berarti kan kamu kan. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang baik apa tidak? Tidak baik. Berarti kamu harus tahu ya. Kamu anak siswa sekolahan harus jujur. Kamu harus melakukan kebiasaan yang baik. Nah, berarti setiap perbuatanmu di sekolah atau di luar sekolah itu ada resiko masing-masing yang akan kamu hadapi. Makanya itu biar kamu meminimalisirkan resiko, makanya kamu harus berbuat baik. Kalau di sekolah menurutmu apa? Kesalahan yang biasa kamu lakukan apa? Kau di kelas ini ada apa? Tidak belajar, berarti sering nggak belajar ya. Apalagi membuli. Oh iya, kamu membuli sering. Apa suka dibully? Oh kamu yang dibully. Oh iya, berarti ini. Kenapa kok dibully? Nggak tahu. Oh musim ya. Oke, baik. Makanya dari itu Pak Guru di sini mau memberikan kamu kesepakatan kelas ya, bahwa yang dimaksud kesepakatan kelas itu biar kamu bisa belajar lebih nyaman, lebih baik, lebih aman, lebih enak, lebih menyenangkan. Kira-kira apa kamu kesepakatan yang kamu harus lakukan bersama agar menciptakan hasil yang sesuai kebiasaan dilakukan bersama? Inginnya apa? Satu apa? Coba. Siapa? Kamu ingin apa? Kalau di kelas Pak Guru sama Bu Guru sama teman-teman itu, kamu ingin apa? Ya, tidak boleh membuli. Tidak boleh. Yang kedua apa? Oke, tidak boleh membuli itu tidak boleh diterapkan ya. Kita ganti kata-katanya tidak. Kira-kira ada yang paham atau ada yang mengusulkan katanya apa? Menciptakan atau apa? Tidak boleh membuli, tidak boleh. Ini untuk jadi kesempatannya tidak boleh. Kata-kata tidak. Berarti kalau boleh kan membiasakan saling, membiasakan menghormati teman ya. Betul. Membiasakan saling menghormati yang kedua
semua. Ayo. Saling apa lagi? Membiasakan apa lagi? Membiasakan belajar sebelum apa? Membiasakan belajar setiap di rumah ya. Setiap boleh mengaji setiap hari. Apalagi ayo. Nah, ya. Membiasakan berangkat sekolah setiap hari. Terus sama lagi menghormati orang tua ya. Menghormati orang tua itu termasuk sama bapak ibu guru ya. Sama tetanggamu yang tua-tua itu juga harus dihormati ya. Apalagi nah, berarti jangan tidak boleh pakai jangan, harus bahasa yang positif. Berarti membiasakan mengejek, jangan mengejek dan lain-lain sama dengan menghormati atau menghargai ya. Berarti masuk ke saling menghormati. Apalagi apa sudah cukup? Nah, oke. Saya Pak dulu menerangkan kenapa kalian harus bersepakatan kayak gini. Ini untuk apa? Untuk biar kamu tahu, biar kamu ini loh yang dinamakan pelajar Pancasila itu harus memerdekakan pikiranmu semua, biar kamu bisa tidak terpaksa kalau untuk bersekolah itu, karena kamu harus sadar. Kalau kamu tidak sadar, akhirnya kamu menjadi orang utuh. Nah, dari kata-kata seperti ini yang kita sepakati bersama, kira-kira ada yang tidak bisa melakukan apa enggak? Kamu bisa melakukan apa enggak? Bisa melakukan ini semua apa enggak? Bisa? Enggak, yang bagian mana yang enggak? Kenapa? Ini dari teman-teman tuh mengusulkan ini loh, apa yang nggak bisa lakukan? Bisa, oke. Ada yang lagi? Bisa semua ya? Baik, mulai saat ini dan saat seterusnya kalian membiasakan yang sudah disepakati itu dilakukan setiap hari. Bisa ya? Bisa. Baik, tepuk tangan. Baik, mulai saat ini kalian bisa melakukan ini dengan baik. Semoga menjadi cita-citamu yang di masa depan akan terwujud, kabul, dan kita membaca bersama-sama dari atas. Yuk, satu, dua, membiasakan, tiga, empat, lima. Baik, sekian. Terima kasih atas kesepakatan yang kita lakukan bersama. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita bersama untuk menjadi negara Indonesia yang maju. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.